Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber, apa kabar hari ini? Saya doakan kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya doakan juga supaya kita bisa menjadi orang yang sukses ya, menjadi seorang youtuber yang terkenal dan sukses. Amin ya robbal alamin. Oke sobat youtuber, biar viewer channel YouTube kita tidak sepi terus sampai kita ingin menyerah, di sini kita akan menyeting beberapa fitur yang telah disediakan oleh YouTube supaya viewer terus meningkat setiap hari dan channel kita akan semakin berkembang. Oke sobat youtuber, di sini kita masuk ke website. Di sini kita masuk ke YouTube Studio ya. Di sini kita pakai Google Chrome. Di sini biar kita setting beberapa penyetingan yang belum kita setting, karena ini berpengaruh akan perkembangan channel YouTube kita ya. Jadi channel kita nanti akan semakin mudah ditemukan dan video kita semakin mudah direkomendasikan oleh YouTube ke YouTube orang lain. Oke sahabat youtuber, maka di sini kalian klik di pengaturan ya, di sebelah kiri yang ada kita centang merah. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada setelan ya. Di sini pertama ada umum. Di sini tidak usah kita rubah. Di sini biar aja dolar Amerika. Kemudian di sini kita klik di channel ya. Oke, di sini ada info dasar, setelan, lanjutan dan kelayakan fitur. Yang pertama di sini kita setel di info dasar ya. Di sini negara domisili kita, di sini kita pilih Indonesia karena kita berdomisili di Indonesia ya. Kemudian di sini ada kata kunci. Kata kunci yang pertama kita isi nama channel YouTube kita sendiri. Oke, kemudian di sini kita isi lagi dengan tema-tema channel YouTube kita. Contohnya di sini kalau kita video kita masalah binatang, di sini kita tulis bagian-bagian nama-nama binatang ya. Seperti di sini kucing, karena di video YouTube ini di sini memang banyak kita upload kucing ya. Ada kucing, habis itu kita tulis lagi nanti kucing lucu dan sebagainya ya. Ini disesuaikan dengan tema video kita masing-masing. Kalau video kita satu lagi di sana tentang bagian subscriber, jadi kita tulis bagian subscriber ya. Kalau bagian memancing, maka di sini kalian tulis bagian memancing. Dan kalau bagian olahraga, maka disesuaikan dengan tema channel YouTube masing-masing ya. Oke, ini boleh diisi sebanyak mungkin kata kunci channelnya ya. Ini harus diingat kembali, ini kata kunci channel ya, bukan kata kunci video kalian. Jadi kata kunci video nanti masing-masing lagi ya, tergantung videonya. Kemudian kalian lagi klik di setelan lanjutan. Kemudian di sini kalian boleh menetapkan video untuk anak-anak atau untuk dewasa, atau mau kalian setel waktu kalian upload video. Ini terserah ya. Oke, di sini kalian bisa juga menawarkan AdSense ya kalau kalian sudah dimonetisasi, tapi karena belum dimonetisasi maka di sini belum kita tautkan ya. Oke, nanti kalau sudah mencapai syarat monetisasi boleh kita tautkan akun ADS atau AdSense ya. Jadi persyaratan monetisasi seperti yang sudah dijelaskan oleh YouTube, 1000 subscriber serta 4000 jam tayang serta tidak melanggar peraturan dari YouTube sendiri ya. Kemudian di sini kita klik lagi kelayakan fitur ya. Di sini di kelayakan fitur di sini harus aktif ketiga-tiganya di sini ya. Oke, di sini fitur kelayakan ada 3 ya, ada fitur standar serta fitur menengah. Di sini fitur standar, di sini kalian baca-baca dulu persyaratannya ya, apakah kalian sudah memenuhi persyaratan apa belum ya. Maka kalau belum nanti kalian ajukan persyaratannya ya. Oke, di sini di fitur kelayakan yang pertama yang standar, yang penting video kita tidak memiliki teguran komunitas ya. Kalau tidak memiliki teguran, maka di sini kita sudah layak di fitur standar ya. Kemudian di sini di fitur menengah, maka akan lebih ketat lagi di seleksinya ya. Di sini persyaratannya untuk mendapatkan fitur menengah, syaratnya fitur standar diaktifkan. Berarti kita sudah mengaktifkan fitur yang pertama tadi ya.
maka di sini kita sudah bisa mengupload video lebih daripada 15 menit. Kemudian bisa kita lagi membuat thumbnail. Di sini kita harus verifikasi nomor telepon kita ya, biar bisa kita rubah thumbnail di video kita masing-masing. Oke, berarti di persyaratan kedua di sini kita harus memverifikasi nomor HP kita sendiri ya, karena biar bisa kita buat thumbnail YouTube kita, bisa kita rubah thumbnail YouTube kita sesuai keinginan kita masing-masing ya. Maka kalau sudah siap di yang fitur kedua, maka kita lanjut lagi ke fitur ketiga ya, atau fitur lanjutan. Oke, kemudian untuk mengaktifkan fitur lanjutan, di sini yang pertama kita sudah mengaktifkan fitur yang kedua tadi ya. Kemudian di sini ada dua cara lagi cara mengaktifkan fitur yang ketiga ya. Di sini bisa kita upload video wajah kita atau langsung kita rekam wajah kita ya. Atau kita juga bisa membuat terus channel, nanti diverifikasi sampai 2 bulan atau sampai 3 bulan ya. Di sini tergantung daripada video kita. Kalau tidak melanggar komunitas YouTube, maka akan diverifikasi sampai 2 bulan atau 3 bulan. Tapi kalau kita membuat video wajah, maka akan langsung diverifikasi 1 kali 24 jam ya, lebih cepat diverifikasi. Kemudian nanti kalau sudah siap semua, jangan lupa di sini klik disimpan ya, karena kalau kita tidak simpan maka di sini kita kembali lagi ke dasar kembali. Oke, di sini coba kita klik di tanda tanya di history channel ya. Di sini apa persyaratan yang harus kita penuhi di kelayakan fitur yang ketiga di sini ya. Coba di sini kita klik di tanda tanya ya. Oke, di sini terus kembangkan channel dan patuhi pedoman komunitas untuk mengembangkan history channel bagi sebagian besar kreator ya. Ini apabila kita tidak menampilkan wajah di video ini ya. Kalau kita menampilkan wajah sebagai video, maka di sini akan lebih cepat diverifikasi ya. Oke, sobat YouTuber, kalau sudah disiapkan semua atau sudah disetting semua, di sini di default kita tidak perlu menyeting ya, karena tiap-tiap video nanti pasti beda tagnya ya. Maka di default tidak usah disetting apa-apa aja. Oke, di sini di default tidak usah kita atur lagi. Kalau kalian mau atur di setelan aja kalian atur ya. Di sini kalian bisa izinkan semua komentar, kemudian bisa juga kalian batasi komentar ya, karena kalau kita batasi nanti komentar yang kurang menarik atau kurang senonoh tidak ditampilkan di komentar YouTube kita ya. Kemudian di sini diizinkan, di sini apabila kita ingin berkolaborasi sama YouTube orang lain, maka di sini bisa kita undang orang lain ya. Jadi orang lain nanti bisa mengatur channel YouTube kita, tapi di sini tidak kita berkolaborasi dengan orang lain ya. Maka di sini kalau sudah siap semua, jangan lupa di save ya, atau disimpan kembali. Oke, pengaturan tadi sudah selesai. Sekarang kita sesuaikan lagi channel YouTube kita ya. Di sini kalian klik di penyesuaian ya, yang ada kita centang warna merah. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada data letak, ada branding, dan ada info dasar. Di sini kita setting di tata letak dulu ya. Di sini ada cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Jadi di sini kita buat video pendek yang bagus untuk penggemar yang baru mendapatkan video kita ya. Cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Kemudian di sini kedua ada video unggulan untuk subscriber yang kembali. Oke, di sini di video unggulan kedua, di sini kita tujukan video tersebut kepada subscriber kita yang telah subscribe channel YouTube kita ya.
biar mereka tidak pernah bosan menonton channel YouTube kita. Maka di sini kita taruh video yang berfaedah atau yang menarik serta bermanfaat ya. Di sini kita cari video yang ingin kita taruh ya. Kita contohkan di sini ada video kucing. Di sini banyak masalah kucing ya. Maka kita ambil yang kucing ya. Kemudian kalau sudah nanti jangan lupa dipublikasikan ya. Oke, kemudian di sini di bawahnya lagi ada bagian unggulan. Nanti bisa juga kita tambahkan lagi bagian unggulan. Di sini bisa kita taruh video yang paling populer atau yang banyak penontonnya ya. Di sini bisa kita pilih sesuai keinginan kita ya. Oke, kalau sudah diatur di tata letak, di sini kita harus mengatur lagi di branding ya. Di branding nanti kita harus mengatur foto profil, foto sampul, dan foto kecil di bawah untuk kita tujukan kepada subscriber kita ya. Di sini foto profil kalian buat foto yang menarik ya. Karena nanti kalau kita berkomentar di channel orang, maka yang orang lihat itu yang pertama itu foto profil. Jadi harus dibuat foto profil itu yang cantik ya atau yang bagus. Oke, kemudian di sampingnya ada info dasar ya. Di info dasar di sini ada handle atau sebutan nama channel YouTube kita. Di sini boleh kita taruh nama yang sama atau lebih bagusnya itu ditaruh nama yang berbeda dengan nama channel YouTube kita ya. Karena kalau orang cari nanti nama channel YouTube kita juga akan muncul ya. Jadi kalau kita buat nama lain, kalau dicari nanti juga akan muncul ya. Ini berlaku nanti mulai bulan 1 Januari 2023 ya. Sekarang belum berlaku, tapi sudah harus kita klaim, karena jangan sampai diklaim nama channel kita sama orang lain ya. Oke, nanti kalau sudah siap di setting semua, di sini kalian jangan lupa kalian klik publikasikan ya. Oke sobat YouTuber, itulah beberapa cara menyeting channel YouTube kita ya. Ini cara menyeting channel YouTube kita, bukan cara menyeting video kita. Jadi begitu kalian upload video ke YouTube, kalian juga harus menyeting kembali. Kalian harus menaruh tag serta deskripsi di kolom deskripsi video kalian masing-masing ya. Serta kalian jangan lupa selalu mencari kata kunci yang lagi viral, yang lagi banyak dicari di pencarian YouTube ya. Oke sobat YouTuber, jadi pembahasan kali ini cukup di sini dulu ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, serta di share ke media sosial kalian masing-masing ya, seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya ya. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sobat YouTuber, jangan lupa selalu berusaha serta berdoa, karena kita harus berusaha serta berdoa. Dan jangan lupa kita juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.